Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi, perkenalkan kembali, nama saya Najania Jongpalupi dengan NIM 12300230028. Saya berkuliah di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Jadi kali ini di praktikum ke-6 saya akan menjelaskan kepada kalian tentang materi biomekanika. Dan di video selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu pengertian dari biomekanika. Baik, yang pertama yaitu pengertian biomekanika atau biomekanika kerja. Biomekanika kerja adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara struktur tubuh manusia dengan lingkungannya saat melakukan aktivitas fisik atau gerakan tertentu. Ini mencakup analisis tentang bagaimana gaya, tekanan, dan gerakan tubuh mempengaruhi kinerja fisik dan fisiologi manusia selama berbagai aktivitas, seperti berjalan, berlari, mengangkat beban, atau melakukan olahraga tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana tubuh manusia beradaptasi dan berfungsi secara efisien selama aktivitas sehari-hari atau olahraga. Hal yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis biomekanika atau general biomekanik dan occupational biomekanik. Yang pertama, biomekanika adalah studi tentang gerakan dan gaya pada organisme hidup, termasuk manusia. Ada dua jenis utama biomekanika yang umumnya dibahas, yaitu biomekanika umum dan biomekanika pekerjaan. Biomekanika umum ini mencakup studi tentang prinsip-prinsip fisika yang terlibat dalam gerakan organisme hidup, termasuk manusia. Ini mencakup analisis gerakan tubuh manusia, lalu mekanika tulang, otot, dan sendi, serta studi tentang gaya dan energi yang terlibat dalam aktivitas fisik. Lalu biomekanika pekerjaan, ini adalah subdisiplin dari biomekanika yang fokus pada studi tentang gerakan manusia dalam konteks lingkungan kerja. Ini melibatkan analisis ergonomi, evaluasi risiko cedera kerja, desain alat dan peralatan kerja ergonomis, dan pengembangan strategi untuk mengurangi kelelahan dan cedera kerja yang berkaitan dengan gerakan berulang atau postur yang tidak sesuai. Kedua bidang ini memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai industri, termasuk olahraga, kedokteran rehabilitasi, desain produk, dan industri manufaktur. Lalu biomekanika adalah studi tentang gerakan dan struktur organisme dari sudut pandang mekanika, yaitu ada dua jenis utama biomekanika. Yang pertama, biomekanika umum atau general biomechanics. Ini mencakup studi tentang prinsip-prinsip dasar mekanika yang diterapkan pada berbagai organisme, termasuk manusia. Ini mencakup analisis gerakan, gaya, momen, kekuatan, dan tekanan yang berlaku pada tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu yang kedua, biomekanika pekerjaan atau occupational biomechanics. Ini adalah subbidang dari biomekanika yang berkaitan dengan interaksi antara pekerja, tugas kerja, dan lingkungan kerja. Tujuannya adalah untuk memahami dan meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan kerja dengan mengurangi resiko cedera muskuloskeletal dan meningkatkan efisiensi dan kinerja kerja. Ini melibatkan penelitian tentang postur kerja, gerakan repetitif, penggunaan alat bantu, dan faktor-faktor ergonomi lainnya dalam lingkungan kerja.
Lalu materi yang ketiga, saya akan menjelaskan penerapan biomekanika. Bagaimana sih penerapannya? Yang pertama, ada kesehatan dan kedokteran. Dalam bidang ini, biomekanika digunakan untuk memahami gerakan tubuh manusia, menganalisis cedera olahraga, merancang peralatan medis seperti prostesis, ortosis, dan alat bantu jalan, serta untuk merancang teknik rehabilitasi. Lalu yang kedua ada olahraga. Biomekanika digunakan untuk meningkatkan kinerja atlet dengan menganalisis gerakan tubuh mereka, teknik olahraga, pemilihan peralatan, dan strategi pelatihan yang efektif. Lalu yang ketiga ada teknik. Dalam bidang teknik ini, biomekanika digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan peralatan dan struktur, seperti desain mobil, bangunan, dan peralatan industri dengan mempertimbangkan faktor-faktor biomekanik seperti gaya, tekanan, dan tahanan. Lalu yang keempat ada ergonomi dan desain produk. Di sini biomekanika digunakan untuk merancang lingkungan dan produk yang ergonomis, meminimalkan risiko cedera kerja dan meningkatkan efisiensi serta kenyamanan pengguna. Lalu yang kelima ada pembangunan dan pertanian. Biomekanika ini digunakan dalam merancang teknologi pertanian seperti alat-alat pengolah tanah dan alat bantu untuk pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan hasil. Lalu yang keenam ada rekayasa biomedis. Dalam rekayasa biomedis, biomekanika digunakan untuk merancang perangkat medis canggih seperti perangkat implan, alat tes medis, dan teknologi pemindaian. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada ilmu olahraga dan kesehatan. Dalam konteks ini, biomekanika digunakan untuk mempelajari gerakan manusia dan respon tubuh terhadap latihan, pengobatan, dan intervensi kesehatan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan dan kinerja fisik manusia. Penerapan lainnya termasuk desain peralatan keselamatan, analisis postur kerja, desain kursi mobil, dan pemodelan simulasi untuk memahami dan memprediksi interaksi tubuh manusia dengan lingkungannya. Baik, lalu di materi yang terakhir atau yang keempat ini, saya akan menjelaskan mengenai tulang dan connective tissue atau jaringan penghubung otot muscle. Tulang dan jaringan penghubung dan otot adalah tiga komponen utama dari sistem rangka manusia yang bekerja sama untuk memberikan struktur, dukungan, dan gerakan. Dan berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing tersebut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tulang. Tulang adalah struktur keras yang membentuk kerangka tubuh manusia. Mereka memberikan struktur, dukungan, dan perlindungan bagi organ internal. Selain itu, tulang juga merupakan tempat penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor, serta merupakan tempat pembentukan sel darah. Tulang terdiri dari jaringan tulang padat yang keras atau kortikal di bagian luar, dan jaringan tulang berpori atau sponge di bagian dalam, yang memberikan fleksibilitas dan kekuatan. Lalu yang kedua ada jaringan penghubung atau connective tissue. Jaringan penghubung merupakan jaringan yang mengikat dan mendukung struktur tubuh, dan ini mencakup berbagai jenis termasuk tulang rawan, ligamen, dan tendon. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang di sendi, sementara tendon menghubungkan otot dengan tulang, memungkinkan gerakan tubuh. Jaringan penghubung juga menyediakan dukungan struktural untuk organ tubuh dan menyediakan jalur untuk sirkulasi darah dan nutrisi. Lalu yang ketiga yaitu otot atau muscle. Otot adalah jaringan yang berkontraksi untuk menghasilkan gerakan tubuh, dan ada tiga jenis otot utama dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama ada otot rangka,
atau otot yang terikat pada tulang dan bertanggung jawab atas gerakan tubuh. Lalu ada otot polos atau otot yang ditemukan di dinding organ internal dan pembuluh darah yang berkontraksi untuk mengatur aliran darah dan fungsi organ. Dan yang ketiga ada otot jantung atau otot yang khusus yang membentuk dinding jantung dan menghasilkan kontraksi ritmik untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Baik, jadi ketiga komponen ini bekerja bersama-sama untuk memberikan struktur, dukungan, dan gerakan yang diperlukan untuk fungsi tubuh manusia secara keseluruhan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi praktikum ke-6 saya ini yang diberikan oleh dosen saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa untuk belajar di sekolah atau di kampus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.